Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kita membuka pengajian kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membicarakan mengenai ayat-ayat dalam berhubungan di antara sesama manusia. Engkero pakutana make. Kenapa orang-orang Islam itu banyak kelakuannya, ya angkat sebagian, tidak semua ya. Ada yang berkelakuan tidak seperti kelakuan yang diharapkan dalam Al-Quran. Angkero ampiki do napigau, ya maka siwis selalu Allah Ta'ala, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dia lakukan. Kira-kira kritikan buat kita orang-orang beriman, maka dia masih sumpah jam mutoi mau puasa mutoi, tapi majak muto sipakna misalnya menyombongkan diri, kemudian mencelah orang lain, membenci orang lain dan sebagainya. Kutana makor, kenapa umat Islam seperti begini? Ada juga yang memberikan pertanyaan bahwa kenapa umat Islam itu sepertinya terlalu kaku, artinya terlalu gampang memvonis seseorang, sementara dia sama-sama beriman, tapi gampang sekali memvonis seseorang sesuatu yang tidak baik. Apakah itu langsung takfiri, mengkafirkan, dengan takbid, membid'ahkan? Ya, itu yang sering kita sampaikan. Kemudian ada juga kelompok yang paling keras, itu ya pokoknya kalau sudah berbeda paham, apalagi kalau berbeda agama, ya sudah, tidak ada rasa cinta pun sedikit pun dalam hatinya bahwa dia adalah sesama hamba Allah. Pokoknya kau berbeda nih akidahnya, ya alena menitungeng, seakan-akan alena pun surga. Ya meskipun di beberapa petunjuk Al-Quran memang kita tidak bisa sama dengan mereka, apalagi yang berbeda dengan akidah, paham keagamaan. Tapi jamaah sekalian, ada yang menarik dari Piala Dunia ini. Jadi satu-satunya negara Arab yang mencoba membuat suatu Islam berkemajuan. Dia hampir mirip dengan gaya-gaya Perserikatan Muhammadiyah. Jadi orang yang menonton itu mengkadena makundrai, ada yang kelihatan apanya, ya orang di sana tidak persoalkan. Mereka juga hamba Allah, mereka juga butuh masuk di daerah Qatar. Sementara ada yang lain mengkritik, itu membuat sesuatu kemaksiatan yang besar. Ternyata diperkenalkan Islam lewat sepak bola. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kira-kira aku dipikir-pikir, agak hubungannya rumah gol orang dengan agama Islam, dengan Quran, kira-kira di mana letak hubungannya? Ternyata ya banyak sekali. Orang yang tadinya benci dengan Islam, khawatir dengan Islam, datang di daerah Arab,
yang begitu berkemajuan pakai suruh bang itu ternyata mereka mendapatkan Islam itu sangat indah. Kira-kira kira-kira lah apa tahu masih kemaksiat angka mahtu makunrei pakai baju-baju agami. Begitu cara-cara kita sebagian memahami Islam ini terlalu dangkal sekali. Oleh karena itu, dari pertanyaan-pertanyaan ini mari kita coba kaji, buka bagaimana Allah menjadikan manusia itu ada si tengah-tengah kita bisa memahami. Apakah sekedar kita ini sudah berislam karena kita berada pada keluarga Islam? Kira-kira seandainya kita berada pada keluarga Katolik, kita juga mungkin beragama Katolik. Seandainya kita berada di agama Protestan atau agama Hindu, mungkin kita juga beragama Hindu. Ataukah kita berada pada orang yang tidak bertuhan, tidak percaya adanya Tuhan, kira-kira ketua kira munro. Nah, tapi karena kita ini berada pada keturunan Islam, orang tua kita Islam, maka kita berislam. Persoalan Islam kita benar atau tidak itu yang lisuki pada pribadi-pribadi sendiri. Pribadi-pribadi sendiri, Islamnya benar apa tidak kembali kepada diri kita. Sudahkah kita betul-betul ini berislam menurut yang diajarkan Allah dan Rasulnya? Ataukah kita ini hanya ya sekedar kita sudah salat, sujud, puasa, haji, umrah, mengaji, selesai ya tanpa kita paham apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Karena jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjawab ini ada satu ayat dalam surah Al-Hujurat, yaitu ayat 13 surah 49 Al-Hujurat. Kita terjemahkan dulu satu-satu ayatnya ini. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas. Nah, ini nidaun nas, panggilan kepada manusia. Jadi inilah kelebihan Al-Quran. Al-Quran itu bukan miliknya umat Islam. Jadi perlu dipahami ya Pak. Al-Quran ini bukan milik umat Islam, milik seluruh hamba Allah yang lahir di muka bumi ini. Jadi pesan Al-Quran maka daga kira Qurannya kitabnya umat Islam, tidak. Cuma kita yang banyak membaca. Tapi Al-Quran ini diturunkan kepada semua hamba Allah. Manusia ini diciptakan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk. Nah, oleh karena itu, ya ayyuhan nas, siapa saja manusia. Ini Allah mengajak kepada hambanya yang diciptakan oleh Allah. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Nah, ini kalau kita lihat kata nas ini di sini merupakan keseluruhan manusia. Inna khalaqnakum. Di sini ada kata, ini ada huruf taukid, penguatan. Inna khalaqnakum, sungguh saya telah menciptakan kalian. Kami itu ada namanya damir. Ada damirnya di situ, ada kami telah menciptakan kalian. Jadi asal kata khalaqa ya khalaqnakum ya. Nah, itu menunjukkan kami telah menciptakan kalian. Kalian yang siapa? Kalian adalah manusia. Inna khalaqnakum min dari zakarin. Ini istilah zakar. Zakar itu dimiliki oleh laki-laki. Maka dia diberikan kepada laki-laki, jadi diartikan sebagai laki-laki. Wa unsa, dan unsa yang terbelah, maka diartikan sebagai perempuan. Maka pesan Al-Quran ini memberikan pernyataan, maka deh ini itu napancaji pengalla ta'ala boleh sidi ambo sidi indo kegero Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa min zakarin au unsa, bukan wa unsa, min zakarin wa unsa. Sidi orahni, sidi makundrai atau sidi ambok, sidi indo, yinur turun lah. Jadi mana ki dia? Maka sesungguhnya kita ini tidak ada. Kita ini sebenarnya keturunannya sama, cuma ya percabangannya itu banyak. Tapi kita lahir dari situ.
Ya, nanti kita lihat apa maksudnya. Kemudian waja'alnakum, ja'ala dan kami jadikan, ya na juga lagi na, waja'ala ikut ja'ala tambah na, ja'alna, kami menjadikan kum kalian, kita ini semua anak cucu Adam, su'ban itu bangsa, kami jadikan kalian itu berbangsa, wa qabaila, jadi dari kabilah. Ya kira-kira perkecil ada istilahnya Bani, maka ada Bani Hasim, Bani Anu. Kira-kira kalau kita itu dia ada keturunan Nasution dan sebagainya begitu. Kemudian ada lagi membawa bapaknya Bani ini dan sebagainya. Su'ban wa qabaila, untuk apa ini? Nah, inilah perlunya nih. Makin ancaji ngeta ia boleh punga Allah Ta'ala, untuk apa di situ? Itu lita'arafu, kita punya agar kamu saling mengenal. Berarti bukan saling membenci. Nah ini maknanya nih, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Asal kata arafa araf. Jadi siseko kita kenal dalam segi apa? Kita mengenal dia karena mungkin kita beda suku, kita mengenal dia karena beda bangsa, beda keturunan, beda pangkat dan jabatan, beda tingkat pendidikan, beda harta, ada yang kaya, ada yang sedikit, ada yang miskin. Kita berbeda dalam cara berpikir, kita berbeda dalam cara berbudaya, kita berbeda dalam memahami fikih. Nah itu juga harus lita'arafu, pahami mereka. Kamu harus saling memahami di antara kalian. Siseko, sehingga kita tidak jadi agak karena yang membuat kita ini kacau karena kita biasa terlalu fanatik fikih, ya fanatik fikih. Dulu kan begitu, melo si bangkung itu karena satu yang kunut, satu yang tidak kunut karena fikih itu Pak yang begitu, ya sampai sekarang masih begitu. Satu yang mengatakan isbalnya dengan tidak, jenggot dengan tidak, itu karena fikih. Padahal itu sudah selesai. Anda mau pakai atau tidak itu sudah selesai. Anda mau kunut, Anda tidak kunut, ya tidak ada masalah, sudah selesai, sudah dibahas ulama. Anda berjenggot panjang, tidak berjenggot, sudah selesai. Meloko isbal, demo isbal, selesai. Tidak ada lagi persoalan itu bukan lagi pembahasan karena sudah diselesaikan oleh ulama. Nah, sekarang kita mau lita'arafu, kenallah mereka, cara pandang mereka memahami Islam bagaimana, sampai-sampai kenali mereka kenapa mereka tidak percaya kepada Allah tapi mereka percaya kepada Tuhan, tapi asalnya puanna tanya Allah Ta'ala, misalnya begitu. Ya kita pahami saja mereka, ya kita memahami mereka kenapa dia mempertuhankan, misalnya ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, dan kita menyatakan Allahu Ahad. Ya tidak usah kita harus memaksakan bahwa kalau kau tidak masuk menyembah Tuhan saya, kamu juga akan begini. Apalagi mengancam mereka. Ya biarlah yang mengancam itu Allah, yang mengurusi mereka itu Allah. Jadi ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kamu itu berbangsa dan bersuku-suku untuk kamu saling mengenal. Nah yang apa didik kita ini sebagian tidak begitu. Nah, inilah saya bilang tadi, yang persoalan hanya persoalan Piala Dunia sepak bola itu Bapak sekalian, orang di sana lita'arafu. Orang mengenal Islam lewat pertandingan sepak bola, itu sudah lita'arafu. Dan orang-orang Arab itu juga mengenal suku bangsa-bangsa yang ada di situ, yang mereka banyak tidak, sebagian besar bukan orang Islam. Mereka berkenalan, mereka lita'arafu, bagaimana budaya mereka, bagaimana cara hidup mereka, bagaimana mereka memahami tentang hidup, bagaimana mereka memahami tentang kehidupan ini, ya mega rupa-rupa. Nah ini yang kadang kita ini tidak terbuka wawasan kita karena diperdangkal oleh fikih itu, Bayangkan ada seorang penyanyi alasan hijrah nasionalina.
karena dia mendapatkan hukum fikih satu pendapat bahwa musik itu haram, maka dia berdakwah menyatakan semua yang pemusik haram, 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 seakan-akan dialah yang masuk surga, padahal dia juga pernah melakukan musik. Nah, ini yang tidak memahami apa sebenarnya dalam hal yang dia sampaikan itu. Jadi lita Arabu. Oleh karena itu Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat penjelasan ayat ini sebenarnya turun berkenaan dengan ada suatu peristiwa di mana di peristiwa Bilal itu naik ke Ka'bah, Bang Yasek dia di atas Ka'bah. Terus orang-orang Quraisy pada saat itu menyatakan, "Magin ya Bilal to bolok kepu. Kenapa dia bisa naik untuk azan?" Artinya begitu merendahkan Bilal. Pandangin telak dia kasih Bilal. Ya, dia mantan budak, kemudian dimerdekakan oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Dia karena suaranya bagus disuruh bangku Nabi tak. Yang lain ini merasa tersinggung, merasa magin iro nasar atau bolok kapuero, ya kira-kira begitu. Iro to majairo, iro to kasih mana kira mereka baik bang. Nah, maka di situ maka sebagian menyatakan sekiranya Allah itu membenci dia, maka dia akan diberhentikan. Maka turunlah ayat ini memberikan penjelasan bahwa Islam itu tidak ada perbedaan, dia diskriminasi. Miloto gitu bolok kepu tuh kalau kasiasi, tapi dia punya kemampuan, dia punya potensi, itulah yang berhak. Jadi dia agak diskriminasi. Inilah ajaran Islam yang dibawa dari Allah dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua dari riwayat-riwayat yang ada itu ada seorang budak tapi dimerdekakan oleh Bani Bayadah, namanya Abu Hind. Iro Abu Hind meloi napubene si dia keturunan Bani Bayadah, tapi dia sudah dimerdekakan oleh kelompok Bani Bayadah. Meloi napubene si dia makunrai dari kelompok itu. Maka pemuka Bani Bayadah itu menyatakan, "Ya Rasulullah," karena Nabi tak yang melawan sebab kabut tinggi. Maka dia Rasulullah, apakah pantas gak kira-kira mantan budak kami mau menikahi putri-putri kami? Pak Nabi tananya lupa nikahi Abu Hind ini dengan putri-putri Bani Bayadah. Ayat ini turun menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan bekas budak atau orang merdeka. Jadi dia perbedaan. Jadi kalau mau menikah, kalau memang itu syarat dan rukunnya ada, ya silakan saja menikah. Nah ini kan ya, ini juga ini terbawa dari adat-adat jahiliyah ini. Biasa lo koi di kongkalangker melo letuki keluarga ta tapi te jolo niga ai menang kemakoro anak nayano ai anak ero misalnya ai tuan miro akan biasa kita begitu. Padahal ini contoh bahwa tidak ada perbedaan dalam melakukan pernikahan. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu asbabun nuzul dan terjemah lafaz yang sudah selesai. Nah, sekarang kita melihat bagaimana penjelasan coding bisa kita selesaikan ini, bahwa penjelasan ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa si tunget-tungetna dia itu gaga perbedaan-perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini semua dari satu nenek, satu orang tua Adam dan Hawa sebagai ibu kita, ibu tertua, dan bapak tertua kita adalah Adam. Ini turut sampai berbeda-beda, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, bahkan berbeda agama sekalipun. Ya, nyata pengkasih gimana kada Ustaz saya sepakat dengan berbeda agama, ya memang tidak apa-apa. Nah, pun Allah Ta'ala pancaji tenedi. Ya, terserah dia nanti mempertanggungjawabkan di hari kemudian. Kalau ada bukan Islam terus dia mati, ya terserah nanti dia
pertanggungjawabkan sama Allah. Apa yang jelas ini makoto ini matu. Kita jangan mentang-mentang kada gini kita selen nih, lantas kita tidak dihukum oleh Allah, wa tidak. Kaki makada ya Islam sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Iya dakhalal jannah, tapi ada proses. Tetap mukil proses. Kagak sih makada ai diminta masuk surga. Tetap ada proses. Sama juga dengan mereka. Mereka yang tidak beragama dengan cara agama kita, ya mereka juga biarkanlah Allah yang mengurus. Aja dimurusui. Ya, yang tinggal kita tadi ini lita'arafu, saling mengenal mereka dan saling tolong menolong. Nah, kemudian jamaah sekalian, ada satu hadis ini. Yang pertama untuk ayat ini yang perlu kita lakukan adalah mengenal nasab. Perlu irising silsilah nasab kita. Ya, tapi bukan menyombongkan, tidak hanya perlu irising. Karena Nabi katakan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Agguruwi ya ta'allamu, pelajarilah atau pahamilah ansabakum, nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, karena kalau kamu sudah mengetahui turunanku ya keluargaku itu akan mempererat silaturahmi keluarga kalian. Fa inna salatar rahimi mahabbatun fil ahli. Ya, sesungguhnya silaturahmi itu adalah memperkuat rasa cinta dalam keluarga. Masratum fil mal, dan memperbanyak harta. Jadi kalau si sumpung, maksudnya apa si sumpu teruiro, jadi pahami ro keluargamu kayak gini nenek apa si sumpu kok, apa si sumpu lingir keluargamu, supaya rasa cinta kamu dengan keluargamu itu muncul terus menerus. Kemudian ya kamu akan ditambahkan harta, kata Nabi, mansya'atun fil asar, dan kamu akan dipanjangkan umurmu. Ini yang dipakai orang-orang tua kita kada bersilaturahmi kalau si kunjungi, lo si ampe-ampe kalau ku siaga, supaya yero aga sene umurnya sehat, beraga sene umur itu berberkah dan sehat. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, penjelasan dari ini dijelaskan oleh hadis bahwa berbeda itu bukan karena keturunan, kedudukan dan kekayaan. Jadi tidak boleh kita menganggap kita ini berbeda karena ada yang kaya, ada yang miskin. Orang peranero dikasih degaga. Kita tidak berbeda. Kita sesama hamba Allah, anak pun Adam. Ya, tapi biasa diminder ki, ataukah dia punya kedudukan, pangkat dan jabatan. Kita tidak berbeda, cuma dia diberikan posisi untuk mengurus itu. Ini dikasih rakyat jelata misalnya, atau di padang kadang kami yang satu bisa ada kedudukannya begini. Kita tidak berbeda, kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sama dalam keturunan Nabi Adam. Sehingga Nabi katakan, ini ada satu dari Abi Hurairah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayun nas akram, niga nasengiro tahu kamena akram, kamenan mulia, siapa yang paling mulia? Kala akramuhum indallahi atqahum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, di antara mereka. Itu nasa Nabi tak yang paling mulia. Kemudian penanya ini menyatakan, kalau laisa an hadza nas'aluka, bukan itu yang kami maksudkan pertanyaan itu, tetapi yang dia maksudkan itu kala fakramun nasi Yusufu baniullah ibnu Nabiillah ibni Khalilillah. Yang dimaksud, yang kamu maksudkan itu katanya apa? Yusuf sebagai Nabi Allah, anak Nabi Allah dan anak kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, laisa an hadza nas'aluka, katanya itu nasihakutan ya Rasulullah. Terus Nabi katakan lagi, pan ma'adinil arabi tas'aluni, apakah kamu menyatakan bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang-orang Arab? Kayak apakah yang kamu anggap itu orang Arab yang paling mulia? Nah, mereka menjawab, apa Nabi menjawab, mereka katakan na'am. Nabi katakan, fahiyarukum fil jahiliyati hiyarukum fil islami idza faqihu. Yang terbaik di antara kalian setelah jahiliyah
adalah yang terbaik pada saat Islam dan memahami atau terbaik dalam agamanya. Nah, jadi ini yang tidak membedakan kita di dalam hal itu. Kemudian di hadis lain juga dikatakan, unzur fa innaka lasta bi khairin min ahmara wala aswada illa an tafduluhu bi taqwa. Jadi ada kata Nabi ini bahwa kebaikan itu decengina sama pigo bukan karena kamu yang kulitnya merah, melainkan kamu juga beroleh keutamaan meskipun kamu bukan meskipun kamu berkulit hitam. Betonero iro decenge siapapun bisa melakukan kebaikan. Bukan nanti orang-orang yang harus begini maka ada matan repi jabatan, matan repi kedudukan, matan repi agana, napa ya sebab pidece, tidak. Ya, siapapun kita bisa melakukan kebaikan. Bukan maka ada wadir makanje pasumpajan panrita apa tidak. Hamba Allah siapa saja yang mau khusyuk salatnya itu yang akan mendapatkan khusyuk salatnya. Yang zikirnya bagus siapa saja. Ini maka ada pasikulai para naporwadi makanya zikir tidak. Kita juga bisa yang tidak hanya mendengarkan taklim, mendengarkan ikut taklim saja, kita bisa lebih baik dari orang yang sudah mungkin sekolahnya terlalu tinggi dan sebagainya. Kemudian, nah ini tadi manusia berasal dari Adam. An-nasu li Adama wa Hawa. Yeroi di manusia poleki Adam dan Hawa. Tafassa'ulam ya'la'u. Jadi itu mempunyai martabat yang sama. Jadi tidak berbeda. Jadi martabat kita padamu. Innallaha la yas'alukum an ahisabikum wala an ansabikum yaumal qiyamah. Jadi nanti itu Allah nanti tidak menanya. Irma tu pengalat Allah, asal meni pengatala, dia tidak menanyai apa kedudukanmu. Dan aku tanah kita kedudukanmu tu mundur lino. Kemudian dia tidak juga menanyai kita wala an ansabikum. Dan aku tanah keturunan niga kuiko. Begitu nanti kita di hari kemudian Allah tidak pernah menanya kamu dari waktumu tua agak pangkamu, agak sogiremu, agak tidak. Keturunanmu dari mana? Oh ya kasih keturunan anu mah Allah tidak tanya itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang dilihat nanti Allah itu adalah sungguhnya siapa yang di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Kemudian di hadis lain juga dikatakan dari Abu Hurairah kalau Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ini yang populer ini jamaah sekalian. Maka dari Nabi ta'ir Allah Ta'ala natiru sidiata bukan karena tampang gagahnya, karena kedudukan dan sebagainya, pakaiannya mewah, hartanya banyak, tidaklah. Bukan itu yang dilihat. Wala apa namanya dan hartamu, tapi walakin, tetapi apa kata Nabi? Yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala natiru atinna sidiata. Atinna atena tiro. Jadi bukan karena tampilan-tampilan kita ini. Jadi ada orang biasa menampilkan keislamannya dengan tampilan casing, ya dia nama dia agak bagus, tapi bukan itu yang dilihat Allah. Bukan karena gaya-gaya ustadz, gaya-gaya ulama, gaya-gaya apa Arab, tidak. Bukan itu. Tapi walakin yanzuru ala qulubikum, hati seseorang itu. Iru natengah pungartala natamai natiru pungalatala sidiata atinna. Ikhlas ka dia, bersyukur ka dia, iru menita pungalatala menatiro to ikhlasmu gaye. Ya itu kena makanya tampilan-tampilannya ternyata ikhlas. To syukurmu gaye. Allah lihat itu kita punya hati. Wa amalikum, dan dibuktikan dengan amal-amal saleh. Ya karena ada orang beramal saleh tidak ikhlas. Masumbangi tapi tidak ikhlas. Cerita ya. Pergi haji umrah tidak ikhlas. Karena habis-habisan dicerita semua. Penuh dengan riya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep selanjutnya bahwa kita ini semua bersaudara. Semua kita ini bersaudara dalam turunan Adam. Tapi yang lebih dikesankan Nabi ini adalah muslim. Al-muslimu ikhwatun la fadla li ahadin ala adin illa bittaqwa. Jadi Islam itu bersaudara, tetapi tidak ada yang lebih utama dari yang lainnya kecuali orang-orang yang
yang bertakwa. Jadi nanti takwa ini kita akan bahas minggu depan, apa sebenarnya iro takwa iro kiki sebenarnya iro yang dimaksud yang takwa betul itu. Kemudian qama rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala mimbar. Jadi ada seorang berdiri, laki-laki seorang berdiri ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu padahal dia ini berada pada mimbar. Faqala ya Rasulullah ayyun nasi khair. Ini lagi pertanyaan. Niga tahu kami nama decing makasing ya. Khairun nas akrauhum ya. Manusia yang baik itu kata Nabi adalah yang pandai membaca Al-Quran ya. Jadi kemiliki madeceng tidak usah kita tanya sama orang iya anak tu madeceng tapakan jakibani baca Qur'an, insyaallah sudah dinilai oleh Allah kita dah. Nabi itu menilai kita orang baik. Kemudian yang kedua, wa'atkahum lillahi azza wajal. Kemudian dia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa amaruhum bil ma'ruf, selalu mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan ma'ruf. Wa anhahum anil munkar, dan selalu mencegah kepada kemungkaran. Jadi itu perlu dipau kepada saya selalu begini-begini, tidak usah. Kita mengajak, berbuat saja, melakukan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Dan bagaimana kita melakukan sesuatu, mencegah orang melakukan kemungkaran. Wa ausaluhum lirrahim, serta gemar bersilaturahim. Jadi inilah orang-orang yang baik kata Nabi. Yang terakhir jamaah sekalian, Nabi itu sangat kagum kepada orang-orang bertakwa. Nabi itu sangat kagum kepada orang-orang yang bertakwa. Ini dari Aisyah, qalat ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'um mid dunya. Jadi Nabi itu mengatakan tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini yang sangat dikagumi. Ya, malah dari ajaib dikagumi. Jadi kata ma a'jaba, dia sangat kagum, yaitu wala a'jabahu ahadun qat. Jadi dega akan nasirna nakagumi illa zutuqa. Jadi kecuali adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah sekalian, sebagai kesimpulan kita pada ayat ini, mari kita membawa diri menjabarkan Islam ini sesuai dengan pemahaman Al-Quran, Nabi, sahabat dan para ulama, bahwa siapapun kita nigiridi pertama na pancaji ki pungalla taala, karena pak pungalla taala pancet pole sidi ambo sidi indo. Yang kedua, bahwa konsekuensi lahirnya kita ini itu banyak perbedaan-perbedaan suku, agama, bangsa, budaya, bahasa, warna kulit, kedudukan, kekayaan dan sebagainya. Berbeda agama juga semua. Tapi untuk apa itu? Supaya kita saling lita'arafu. Mari kita saling mengenal, bukan saling membenci, bukan saling merusak, bukan penuh dengan kesombongan, tapi mari kita saling mengenal siapa sahabat kita, siapa tetangga kita, siapa teman-teman kita, siapa orang-orang yang ada di sekitar kita, lita'arafu. Kemudian dari situ muncullah at-ta'awun, kita saling tolong menolong, saling membantu di antara umat manusia. Jadi sekali lagi, maka Islam ini, Al-Quran ini sekali lagi bukan hanya milik kita orang Islam, tapi an-nas, milik semua manusia. Dan petunjuk ini harus disebarkan kepada manusia, tanya di bawah. Maka kita, kewajiban kita menyebarkan kepada semua manusia bahwa kita harus melakukan pertemanan-pertemanan, perhubungan-perhubungan ya, untuk saling membangun kehidupan di dunia ini sebagai khalifatul fil ard. Ayana kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kajikan pada malam ini dari surah Al-Hujurat ayat 13, kita bisa menjadi mudiki menjadi kesana dimanapun kita berada, kita tetap menampilkan Islam itu begini, ajaran Allah itu begini, yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.